sebagai konselor. Saya Nurmalinda, saya sebagai konseling. Sebagai editor. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Engkau terjaga, aku kan ada di sana. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ayo duduk di sana. Kalau boleh tahu nama mbaknya siapa ya? Baik Bu, perkenalkan nama saya Nurmalinda. Oh, Mbak Nurmalinda. Perkenalkan nama saya Ibu Widya. Oh Ibu Widya, salam kenal Ibu. Oke Linda, kalau boleh tahu dari mana kamu mengetahui praktik konseling saya ini? Apakah direkomendasikan teman kamu? Oke, jadi begini Bu, saya tahu praktek Ibu tuh dari IG saya Bu. Kebetulan lewat di beranda IG saya. Dari sosial media ya. Sebelumnya saya mau tanya nih, kamu tahu apa itu konseling dan apakah sudah pernah konseling? Baik Bu, jadi saya itu Bu belum pernah sama sekali konseling, dan ini kebetulan baru pertama kalinya saya konseling, dan saya itu Bu tidak tahu apa itu konseling. Baik, saya akan jelaskan apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah pemberian bantuan dari konselor, yaitu saya, kepada kamu yang seorang konseli. Jadi di proses konseling ini juga ada asas keterbukaan dan kesukarelaan, yang dimana kamu secara terbuka menceritakan permasalahan kamu kepada saya dan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Oh, jadi saya paham Bu, terkait asas kesukarelaan sama keterbukaan. Nah, tapi saya ini Bu takut Bu, kalau nanti cerita saya ini Bu ada yang tahu Bu. Kamu tenang saja, karena di konseling ini saya memegang asas kerahasiaan, yang dimana masalah kamu tidak akan saya ceritakan kepada pihak luar. Bagaimana? Apakah kamu bersedia? Itu Bu, baik Bu, saya bersedia untuk menceritakan permasalahan saya ya Bu. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling, kita akan membahas kontrak konseling dulu ya. Jadi konseling kita akan berjalan selama 40 sampai dengan 45 menit. Jadi ketika kamu sudah ingin mengakhiri kontrak kamu dengan saya, kamu bisa memberitahu saya secara baik-baik seperti itu. Apakah kamu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Baik. Jadi apa yang ingin Mbak sampaikan kepada saya? Memang seperti itu. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut? Jadi ini Bu, kebetulan saya juga sedang kuliah Bu. Kamu nggak mana kuliahnya? Nah, jadi saya menceritakan ini kan di perkenalan saya ini kan ada tugas proposal. Nah, tapi bukannya itu sih, dia kan tugas buku. Nah, cuma saya tuh takut aja gitu, nah kalau misalnya ada teman saya yang biasa-biasa aja nih, biasa-biasa aja terus tuh katanya tuh dosen-dosen itu memberikan nilai yang tinggi. Nah, padahal sedangkan saya tuh nilainya tuh dikasih rendah. Nah, tidak sesuai dengan teman saya ini Bu yang nilainya lebih tinggi daripada saya, padahal saya tuh punya kerjanya. Nah, itu yang saya takutkan Bu, takut tidak sesuai dengan aspirasi saya seperti itu. Paham, jadi kamu cemas ya karena takutnya nilai kamu yang sudah berusaha lebih keras kelompok kamu malah rendah dibandingkan teman kamu yang tidak berpartisipasi dalam kelompok seperti itu. Nah, ya Bu. Jadi apa yang kamu harapkan dari konseling yang kita jalani saat ini? Kalau kita
bisa membantu menyelesaikan saya dalam cerita saya ini Bu, dengan permasalahan saya yang sedang saya alami. Kebetulan permasalahan yang saya alami itu selama kuliah itu aja Bu, terkait nilai seperti itu. Jadi di nilai ini juga ada kecemasan yang kamu rasakan ya seperti itu. Ya saya merasa cemas terkait nilai saya. Saya takutnya nilai saya ini rendah aja di sana Bu, tidak sesuai dengan apa yang sudah saya berikan untuk tugas ini. Begitu Bu. Gitu. Jadi kamu takut juga ya kejadian pada saat kamu SD itu terulang kembali seperti itu. Saya juga takut kejadian seperti itu Bu, karena takutnya nanti pas nilai saya keluar kan Bu, apalagi saya sudah masuk fase dewasa kan Bu, itu yang membuat saya kepikiran Bu. Nah, kalau di SD itu kan saya trauma karena perkataan orang tua saya. Nah, kalau di SD itu saya cemas kalau nilai saya ini rendah, seperti itu Bu. Itu pengaruh dari masa lalu kamu ketika SD ya. Ya, bawa pengaruh itu. Jadi apa yang kamu rasakan selain cemas dari nilai kamu yang takutnya tidak sesuai keinginan kamu? Ini Bu, ketakutan berlebihan. Ketakutan berlebihan yang seperti apa, bisa diceritakan? Jadi begini Bu, saya itu kan pernah lah nilai saya ini keluar, tapi terus nilai teman saya itu lebih tinggi lah daripada saya. Nah, jadi saya ini Bu takut. Saya tuh Bu sampai kepikiran kayak kenapa bisa nilainya lebih tinggi daripada saya, sedangkan saya lebih banyak Berusaha? iya, lebih banyak berusaha daripada dia. Jadi di situ tuh pokoknya saya tuh Bu kepikiran terus. Nah, sampai pas saya sudah masuk kuliah baru saya lupa tuh Bu. Nah, nanti kalau misalnya sudah semua nilai terkeluar nih Bu, nah nanti di situ buat saya lupa Bu. Saya tuh Bu bisa lupa dengan nilai saya tuh Bu kalau sudah tanya sama teman-teman. Seperti itu, kamu memastikan. Saya memastikan dulu sama teman-teman nilai siapa yang lebih rendah daripada saya. Nah, saya tuh Bu, kalau misalnya ada teman yang nilainya lebih rendah daripada saya tidak takut Bu. Jadi saya tidak merasa takut berlebihan lah. Tapi kalau misalnya nilai saya lebih rendah tuh Bu, saya takut berlebihan, kadang kepikiran terus menerus, kadang sampai terbawa sama penyakit saya kan saya juga punya penyakit. Bisa diceritakan kamu sakit apa? Jadi Bu, saya itu punya penyakit sekarang tuh Bu, penyakit berat. Jadi kalau misalnya saya lagi banyak pikiran, terus saya kadang lupa makan, terus saya mudah stres. Nah itu tuh langsung terjangkit sama penyakit saya Bu. Langsung kamu? Iya, langsung ganggu, langsung saya tuh langsung muntah-muntah Bu, langsung muntah-muntah kalau begitu. Seperti itu. Jadi tujuan kamu konseling dengan saya, kamu ingin keluar dari kecemasan yang kamu rasakan. Iya Bu, betul. Jadi setelah mendengar cerita yang telah kamu ceritakan kepada saya dan adanya berdasarkan pada kecemasan dan tujuan kamu ingin keluar dari kecemasan itu, saya bisa memberikan kamu teknik desensitisasi sistematis dan teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan yang kamu rasakan. Kalau boleh tahu teknik desensitisasi sistematis itu apa Bu? Nah, teknik DS ini merupakan teknik yang dapat mengurangi kecemasan dan takut berlebih yang kamu rasakan. Jadi di teknik ini akan saya berikan petunjuk untuk kamu membayangkan dua adegan yang bagaimana. Yang adegan yang pertama itu di mana kamu merasakan tempat yang nyaman dan tempat yang kamu senangi. Dan yang kedua itu di mana kamu merasakan kecemasan dan takut berlebih. Jadi kita akan mulai dengan teknik relaksasi. Sebelumnya kamu sudah tahu apa itu teknik relaksasi? Belum tahu. Jadi di teknik ini kita akan merelaksasikan semua dari isi kamu dan isi pikiran kamu seperti itu. Jadi dimulai dari menarik nafas dan membuangnya lewat mulut seperti itu. Oke, baik Bu. Apakah kamu bersedia? Bersedia Bu. Oke, bisa kita mulai ya. Bisa Bu. Oke, pertama silakan kamu duduk dengan nyaman.
Sudah? Sudah. Yang pertama, tarik nafas kamu dan keluarkan lewat mulut. Rilekskan. Sudah? Oke. Yang pertama, sebelumnya saya akan memberitahu kamu bisa membayangkan tempat di mana yang kamu rasa nyaman dan tenang. Bisa ditahu di mana tempat itu? Bisa, Bu. Jadi saya itu Bu merasa tenang dan nyaman itu Bu kalau misalnya di rumah Bu sambil scroll HP kayak gitu Bu. Jadi itu tempat nyaman kamu yang kamu rasakan. Ya Bu. Selain itu ini juga Bu ketika saya pergi ke kampus terus bertemu dengan teman-teman itu yang saya rasakan Bu. Oh, kamu merasa nyaman di rumah dan di kampus seperti itu. Jadi di sini kamu bisa membayangkan situasi menyenangkan ketika kamu di rumah, dan saya akan memasukkan situasi di mana kamu merasa cemas ketika nilai kamu tidak sesuai dengan yang kamu inginkan. Nanti kita akan merange dari sedikit cemas hingga sangat cemas terhadap kecemasan yang kamu rasakan. Sebelumnya bisa diceritakan dulu kalau sedikit cemas itu ketika nilai kamu seperti apa? Oh, kalau sedikit cemas itu di poin B ya? Oke, kalau cemas? Kalau saya cemas itu di JP Bu. Kalau sangat cemas? Saya tuh kalau di sangat cemas itu kalau dengan saya itu tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan. Saya tuh kadang-kadang sempat banyak di DC Bu, itu yang buat saya sangat cemas, bukan CB. Itu yang membuat kamu cemas ya? Ya, seperti itu. Jadi kalau kita range dari 10 sampai 100, di sedikit cemas yang itu adalah di B. Bisa kamu berikan poin? Bisa Untuk B sendiri berapa poin? kalau untuk B itu saya kasih poin 70%. 70%. Kalau untuk poin BC? Kalau BC di poin 80%. 90% Bu. 60%. Jadi terakhir tadi yang membuat kamu sangat cemas ada di poin? Tadi yang membuat saya sedikit cemas itu kan Bu di poin BC. Nah terus yang tadi itu CB. Nah jadi yang membuat saya sangat cemas itu di poin BC. Nah yang membuat saya cemas itu di poin B. Terus tuh Sedikit cemas. yang membuat sedikit itu membuat saya koreksi lagi ya Bu. Ya, baik. Nah, jadi di poin B ini Bu saya Sedikit cemas. ya Bu saya sedikit cemas. Nah terus yang di poin B ini saya cemas Bu. Nah terus yang di poin C ini saya sedikit cemas. Sangat cemas. Saya sangat cemas Bu. Oke, bisa di range dari berapa poin dari ketiga hal tadi? Saya range itu Bu 80%. Untuk sangat cemas atau cemas sedikit cemas? Sedikit cemas dulu saya range kasih range itu 80%. Sedikit cemas 80% di poin di angka nilai B. Ya Bu. Cemas Di poin 90%. 60%. Berarti yang di BC ya? Di sedang sangat cemas Bu di ini Bu, di poin C. Di CD. Ya Bu. Di CD berapa poin yang bisa kamu berikan? Kalau di CD itu ini saya sangat cemas Bu, jadi saya kasih poinnya 100%. Berarti 100%. Ya Bu. Di sini saya akan mengajak kamu untuk membayangkan situasi di mana kamu sangat senang dan merasa nyaman. Nah, setelah itu saya akan memasukkan situasi dari ketiga poin tadi, yaitu ketika kamu mendapat nilai B, BC sampai dengan CD. Bagaimana? Kita mulai ya. Jadi saya pegang mata dulu ya Bu. Ya, bahkan bayangkan saat ini kamu berada di situasi yang membuat kamu nyaman dan merasakan
ketika kamu berada posisi itu, teman kamu mengabari bahwa kamu mendapatkan nilai B pada mata kuliah yang telah kamu pilih. Jadi bayangkan, dan teman kamu datang lagi mengabari bahwa kamu mendapatkan nilai BC. Jadi bayangkan apa yang kamu rasakan? Sakit hati. Bayangkan teman kamu datang dan mengabari bahwa nilai kamu itu jelek. Tarik nafas, buang perlahan. Apa yang kamu rasakan? Alhamdulillah, saya merasa lega. Kamu merasa sedikit lebih baik seperti itu? Ya, saya merasa lega. Baik, walaupun hanya dalam bayangan, kamu hebat sekali bisa berani melawan kecemasan yang sedang kamu alami. Baik, untuk teknik ini sendiri, terapi yang saya berikan kepada kamu tidak hanya bisa sekali dilakukan, tapi kita harus melakukan sesi-sesi selanjutnya. Jadi, apakah kamu bersedia untuk konseling lagi bersama saya, atau di mana waktu kamu free seperti itu? Nanti saya tahu dari ibu kalau saya mengalami lagi hal yang sama yang seperti saya alami tadi, Bu. Soalnya kan setelah saya bimbingan sama ibu, setelah saya konseling sama ibu, saya agak sedikit lega, Bu. Saya merasa lebih apa ya, Bu, lebih nyaman lah, Bu, seperti itu. Apa untuk mengabari saya lagi untuk kedepannya seperti apa yang kamu inginkan, jangan ragu untuk mengabari saya. Kalau boleh tahu, praktek ibu ini dibukanya dari jam berapa saja? Untuk praktek saya sendiri umumnya dibuka dari Senin sampai dengan Jumat. Tapi jika kamu memang sudah membuat janji pada saya pada hari libur seperti hari Sabtu dan Minggu, itu bisa saja. Baiklah, Bu. Kalau begitu, terima kasih, Bu, karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang sedang saya alami. Semoga apa yang saya konseling sama ibu sama-sama membuat ibu lebih nyaman dengan saya konseling dengan ibu. Selain itu, Bu, terima kasih juga sudah menjadi fasilitator kepada saya. Ya, memang sudah menjadi tugas saya sebagai seorang konselor. Terima kasih, Bu. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih, Bu.